Oke, shalom jemaat yang dikasih Tuhan, ada sukacita amin. Tak terasa kita udah di penghujung tahun 2023 dan pasti banyak hal yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Satu hal yang kita percaya kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, yang setia, yang selalu menyertai hidup setiap kami Tuhan. Banyak hal yang telah kami lewati sepanjang tahun ini dan biarlah lewat pengalaman-pengalaman itu, lewat pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan, kami lebih lagi semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh menggenapi setiap kehendak-Mu, mengetahui lebih lagi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami bersatu hati, kami meninggikan nama Tuhan, kami memuji Tuhan, kami mau mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kami juga percaya lewat puji-pujian ada kelepasan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi Tuhan. Dan biarlah segala berkat tercurah atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, bertatalah di atas setiap pujian kami. Kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes, boleh tepuk tangan sama-sama, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Suka
seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan tahtamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeay. Dan siapakah bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Tuhan, semua musuh menggemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Yeay. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Bersama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa
kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biar semakin hari kita semakin bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Come on. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Oh, 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 dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Oh, oh, oh. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Satulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Oh, 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 dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Oh, 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 oh. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Semuanya dalam kasih iman kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Oh, oh. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Haleluya. Saya akan duduk kembali Bapak Saudara. Seperti firman Tuhan berkata bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Bila kita sebagai orang percaya ambil bagian dalam hal itu, menjadi penuai-penuai Kristus yang sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord.
hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya. Sebab hari Tuhan semakin dekat, lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya. Sebab hari Tuhan semakin dekat, lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segala. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Kaulah segalanya. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari
segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kau Allah yang dahsyat, perbuatanmu ajaib dalam hidupku. Besar kesetiaanmu, benar Tuhan, bahwa Kaulah segalanya dalam kehidupan kami, Yesus. Yes, thank you. Kaulah segalanya. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kaulah yang kupandang selama hidup. Memang mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih lagi katakan sama-sama, Kaulah segala. Saya serahkan pada hambanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kesempatan baik Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Dan sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ketidaksetiaan kami. Mari Tuhan tolong kami, supaya di akhir tahun ini kami boleh mencapai target. Apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan, boleh tercapai. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Urapi hamba-Mu sebentar akan menguraikan firman-Mu. Kalau ada rojak yang mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar pada seluruh sidang jemaat-Mu, agar mereka boleh duduk dengan baik.
dengan tenang mendengarkan suara Tuhan, fokus terhadap firman Tuhan. Supaya apa yang kami terima boleh jadi berkat, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berbicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, semua katakan amin. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita berdalam firman Allah yang diilhamkan tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus, dengan jalan tinggal dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan dalam serta melalui gereja. Orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Shalom Elohim. Ada sehat? Ada bersukacita? Ada diberkati Tuhan? Ada semangat? Semangat ya. Tema bulan ini target. Target. Apa itu target? Pencapaian, ya, sasaran, ya, batas ketentuan yang harus kita capai. Ya, contoh paslon-paslon yang akan bertanding, ya, mereka kampanye sampai tanggal 10 Februari. Pasti setiap paslon punya target. Targetnya apa? Targetnya apa? Apa bisa menang semua? Enggak juga. Harus ada salah satu yang menang. Ya, yang penting ya itulah. Kebanyakan di kita kalau kalah itu ngamuk, Saudara. Contoh sepak bola. Kalau kalah merusak, Saudara. Ya toh? Persebaya, Persija bertanding. Ya. Persib kalah, ngamuk. Persija kalah, ngamuk. Mau jadi seperti apa? Ya, kita harus sportif, oke? Demikian juga kita menjadi orang Kristen harus beli target. Kalau kita melayani Tuhan tidak punya target, gereja akan bubar. Gereja akan tutup. Ya, di Sukabumi sudah ada beberapa gereja yang tutup. Kenapa? Karena nggak ada jemaatnya. Kenapa? Karena pendeta tidak mau memberitakan Injil. Ya, tadi lagu-lagu kan mengajuk kita kepada apa? Supaya kita memberitakan Injil. Itu tugas siapa? Emangnya tugas pendeta tok? Tidak. Gembala itu yang menggembalakan domba. Domba yang melahirkan domba. Gembala nggak mungkin melahirkan domba. Jadi domba harus melahirkan domba. Ada domba Tuhan? Iya banyak, ada berbagai gereja. Ya, judul saya adalah target kita menjadi orang beriman. Kita akan baca Ibrani pasal 12. Ayat 1 dan 2. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang melihat kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Yesus, bukan pada uang, saudara. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib,
ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus itu duduk. Kata duduk berarti setara. Ya, bukan Bapa di depan, Yesus di belakang. Roh Kudus di belakang, tidak. Duduk. Kata duduk bisa berarti benar-benar duduk, tapi duduk juga berarti setara. Seperti suami istri menikah di pelaminan. Pernah nggak lihat suaminya di depan, istrinya di tukang nah? Pernah lihat nggak? Ada? Suami di depan, istri di belakang. Oh ini aneh nih, unik nih. Pernah lihat nggak? Tidak, suami istri itu setara. Nah sama, betul nggak? Nah dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masing, nah mengenal kita sendiri, sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Supaya itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Ya kalau kita mau berlomba ya dosa harus dibuang. Beban-beban harus dibuang. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Kekristenan itu perlombaan. Kita bukan orang-orang Kristen yang statis, stagnan. Tapi kita adalah orang Kristen yang maju. Amin. Kita tuh berlomba, kita lari. Betul nggak? Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. 2, hendaklah pandangan kita tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Iya, kita fokus. Kita ibadah, fokusnya siapa? Dia. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita. Dan memelihara dari permulaan sampai akhir. Membangkitkan iman kita. Kalau kita sudah percaya Yesus, jangan sampai mandek, jangan sampai terhenti. Jangan stagnan, tapi harus terus bertumbuh. Betul enggak? Seperti tanaman. Betul enggak? Itu ada tanaman di sana, itu bisa bertumbuh enggak? Tumbuh enggak? Kenapa? Plastik. Makanya jangan jadi orang Kristen plastik. Enggak bertumbuh. Jadi petetan. Ya, jadi apa? Hiasan. Tapi orang Kristen harus bertumbuh. Ya toh? Manusia kan juga bertumbuh. Dulu kita orok, remaja, jadi pemuda, ya, bapak, ya, pria muda, pria yang masih muda, terus meningkat jadi tua. Betul gak? Ya itu. Dikatakan, dialah yang membangkitkan iman kita, memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Luar biasa. Kalau Yesus tidak mau mati, apa jadinya? Apa jadinya? Kalau dia tidak menderita, kita binasa. Waktu dia taman Sekbani, Tuhan Yesus berdoa seperti ini. Biarlah kehendakmu yang terjadi, tapi bukan kehendakmu. Bukan kehendakku. Sebetulnya Yesus mau nggak disalib? Secara fisik mau nggak? Nggak mau. Tapi dia mau lakukan itu. Demi siapa? Demi kita semua. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengerti akan kematian Kristus, kita mengerti akan pengorbanan Kristus, akan membuat kita apa? Rajin. Membuat kita apa? Setia. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh melayani. Sungguh-sungguh ibadah. Betul gak? Jangan ibadah sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Lama-lama apa? Hilang, saudara. Kan banyak jemaat gitu. Kenapa nggak ibadah online? Sekarang nggak zaman. Kita semua harus hadir. Online alasan tok. Ya toh? Buktinya Pak Budi nih. Jauh dia. Jam berapa Pak berangkatnya? Jam 5. Kurang seperempat. Tuh, ada jam 5 yang udah berangkat. Kalau yang dekat-dekat mah, kadang-kadang suka telat. Betul enggak? Itu pengorbanan. Ibadah itu butuh pengorbanan. Amin. Almarhum Pak Yohanes Tamaela itu jam berapa berangkatnya? Jam 3. 3 sore. Kita ibadah jam 4:30. Luar biasa. Saya nggak tahu itu ceritanya. Ya, pernah dia diwawancara sama
Pak Girsa. Luar biasa saudara. Jauh. Dia jalan kaki dulu dari rumah. Udah sampai jalan besar, baru dia naik angkot. Luar biasa. Sorry ingat dia mati kapan? Pas Paskah. Luar biasa. Ya, oke. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakan yang kemudian sekarang ia duduk di sebelah kanan tata Allah dan memerintah bersama dengan dia. Bagaimana kita bisa memiliki target? Kita lihat yang pertama. Ya, karena banyak saksi yang melihat kita. Betul enggak? Saya ulangi lagi ayatnya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melihat kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menentang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, siapa yang dimaksud saksi ini? Itu adalah tokoh-tokoh yang terdapat dalam Ibrani pasal 11. Ada Habel. Saudara tahu siapa Habel? Siapa? Orang yang pertama mempersembahkan korban yang diterima oleh Tuhan. Lalu Henok. Siapa Henok? Henok itu tokoh yang tidak pernah mengalami kematian. Ya, setelah umur 365 tahun diangkat oleh Tuhan. Lalu siapa? Nuh. Ada tahu Nuh? Dia meninggal usia berapa? Kenyaho, 950 tahun. Lalu Abraham. Nah ini tokoh sentral. Ya, nenek moyang bangsa Israel. Abraham, Ishak, Yakub, Sarah. Luar biasa. Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Dengan melihat kesaksian banyak tokoh Alkitab, seyogyanya akan membuat kita semangat dan tertarik ikut Tuhan Yesus. Banyak saksi. Jadi saudara ibadah, banyak saksi, tokoh-tokoh iman. Siapa lagi? Malaikat Tuhan. Ya, seperti orang menikah, ada saksi. Saksinya siapa? Keluarga perempuan, keluarga mempelai laki-laki, undangan, jemaat, pendeta, bu gembala, siapa lagi? Tuhan sendiri jadi saksi. Betul enggak? Tuhan sendiri jadi saksi. Makanya orang Kristen enggak boleh bercerai karena banyak saksi. Orang tua, ya dirinya sendiri jadi saksi. Luar biasa ya. Nah, dikatakan sini, coba kita lihat Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa dan bertobat. Ya, kalau Anda bisa memenangkan 1 jiwa, 2 jiwa, 10 jiwa, 100 jiwa, malaikat itu enggak henti-hentinya bersorak-sorak. Perhatikan, satu aja bersorak. Begitu juga malaikat Allah gembira kalau ada satu orang jahat bertobat dari dosa-dosanya. Percayalah. Ya, tapi malaikat sedih. Kalau ada orang Kristen murtad. Betul gak? Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah jadi orang Kristen, yang sudah rajin dan setia, jangan sampai gara-gara pacar, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara duit, kita bisa meninggalkan Tuhan. Betul gak? Banyak sekali. Artis-artis meninggalkan Tuhan. Tapi banyak juga artis-artis yang ikut Yesus. Luar biasa. Nah itu. Agama boleh banyak. Rasul boleh banyak. Nabi boleh banyak. Tapi juru selamat berapa banyak? Siapa? Tuhan Yesus. Itulah yang harus Anda ketahui. Ya. Juru selamat hanya satu. Perhatikan, aku berkata demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat karena satu orang berdosa bertobat. Ya, tugas kita apa? Beritakan Injil, menyampaikan kabar baik. Ya, di minggu kedua kan saya sudah jelaskan minggu yang lalu, bulan kemarin. Memberitakan Injil itu membutuhkan apa? Pengorbanan. Mungkin kita dihina, mungkin kita tidak disukai, mungkin kita ditolak. Ada kalanya orang terima kita, ada kalanya dianiaya dan lain sebagainya. Itu risiko memang.
Resiko orang yang melayani Tuhan. Resiko kita jadi hamba Tuhan. Resiko kita jadi anak-anak Tuhan. Mari kita bergerak. Ya, kita harus punya target. Kita doa. Target kita apa? Supaya semua bangku penuh. Amin. Ya, saya lihat di Natal sekolah minggu itu banyak sekali, makanya dibikin 2 kali ya. Jam 10 sama jam 3. Ya. Rizka kemarin cerita sama saya. Tahun kemarin sekolah minggu cuma 120 sekian. Sekarang meningkat jadi 160 sekian. Ada pertambahan. Kan ini naik terus ini anak-anak. Anak-anak remaja naik. Nah, tahun depan ada baptisan lagi. Sudah ada 3 calonnya. Ya, siapa yang mau dibaptis, mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Luar biasa. Kita harus punya target. Menangkan banyak jiwa. Amin. Luar biasa. Nah, kalau pasal ini ditafsirkan menurut ajaran kita, maka mereka adalah saksi. Artinya mereka telah bersaksi dan bukan sedang menyaksikan kehidupan kita di dunia. Yang dimaksud saksi adalah penonton. Ya, penonton yang banyak akan memberikan support kepada tim kesayangannya. Ya, misalnya atlet kita sedang bertanding nih dengan negara lain. Ada penonton enggak? Tugasnya apa penonton? Wah, kasih semangat. Ayo, ayo. Ya sebutin namanya, betul enggak? Supaya apa? Semangat. Supaya nyemes yang benar. Betul enggak? Supaya konsen, terus begitu. Ya berapa kali kita jumpa ya puji Tuhan. Atlet-atlet kita menang terus. Karena ada supportnya. Supportnya siapa? Penonton. Amin. Apalagi harus punya stamina yang bagus. Betul enggak? Kita ini atlet loh. Ya, lomba. Ya kalau lomba suka ngerokok, bisa nafas sepanjang, mengik saudara. Wah payah kayak gitu. Betul gak? Kita harus hidup udara segar. Betul gak? Saksi itu penonton. Tugasnya apa? Memberikan support. Berikan apa? Dorongan. Nah makanya seorang kalau nggak datang pasti ditanyain. Ya, kalau cuma nggak datang saya telepon, Pak kemana? Aduh, saya kecelakaan. Hah? Kenapa? Olahraga, nyungsep. Waduh, saya kunjungi, dia lari. Ternyata nggak bisa ngerem saudara, nyungsep. Pipinya bengkak, ya, badannya memar. Olahraga sih olahraga ya. Kalau udah 60 tahun ke atas jangan lari lah. Ya, nanti kalau remnya nggak pakem susah. Saudara. Loh iya saudara, ada teman saya di Bandung, dia suka lari. Tiba-tiba urat belakangnya diputus. Apa yang jadi? Gak bisa ngerem. Oh kalau nggak bisa ngerem terus gimana? Jungkel. Nah sama seperti pemain bulu tangkis. Ada jemaat kita juga. Putus itu uratnya. Apa yang jadi? Langsung nyungsep. Ya kalau udah 60 tahun ke atas nggak usah olahraga yang keras-keras. Jalan. Ya saya jalan. Di mana jalan? Di atas saja. Muter-muter itu. Ya toh? Kalau di jalan raya jangan ada motor ngebut. Enggak, motor naik ke trotoar. Waduh, cilaka saudara. Paling aman di atas. Betul enggak? Ya, saya udah lakukan itu. Keliling-keliling. Betul enggak? Capek, turun. Pengen kencing, tinggal turun. Coba kalau di lapangan mau kencing di mana? Di balik itu, pohon rindang. Kacau saudara, nanti ada yang foto, tuh Pak Nathan. Kacau. Yang kedua, tanggalkan semua beban dan dosa yang berintangi kita. Ada nggak orang yang berlomba bawa beban, bawa ransel? Atau lirak-lirik? Oh, ayah wewe gelisnya. Wah ada cowok gantengnya. Bisa kayak gitu? Bisa.
bisa, sudah fungsi fokus. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Melekat. Melekat itu apa? Nempel. Ada dosa-dosa favorit. Apa itu dosa favorit? Senangnya dugem. Senangnya apa? Ngerokok. Ngerokok itu dosa enggak, saudara? Enggak dosa, tapi enggak berguna. Banyak apa? Banyak enggak bergunanya daripada bergunanya. Ya. Makanya Bapak Ibu jangan merasa tersinggung ya kalau ada pendeta ngomongin rokok. Bosan. Rokok deh, rokok deh. Jadi mengapusi terus sudah. Benar enggak? Coba di sini bapak masih ngerokok, saya nanti akan doakan. Ada? Oh masih ya, Pak Jumam ya. Siapa lagi? Ada satu bapak dia doakan. Pas ditumpangnya panggung, kok panas ya? Panas, membara kepalanya. Langsung dia bertobat. Ada satu ibu juga begitu. Ya, saya nggak perlu sebutkan namanya. Pak, tolong doain saya. Doain. Puji Tuhan. Doa saya hancur. Terus apa yang terjadi? Sejak itu gak pernah merokok. Kalau ada yang merokok gampang, puasa 3 hari. Puasa. Ya, saya pernah ceritakan dulu saya sebelum masuk sekolah kitab, besok mau berangkat sekolah kitab, malam itu saya habisin ada beberapa batang. Saya bilang sama mami saya, ini terakhir. Mami jadi saksi. Aku jadi saksi. Tuhan jadi saksi. Begitu saya sampai di Lawang. Aduh, pikirannya apa? Rokok. Aduh, kalau nggak ngerokok gimana ya? Lulus, saudara. Katanya orang kalau nggak ngerokok itu nggak konsen. Guru kalau nggak ngerokok nggak bisa ngajar. Nggak diurapi dengan rokok kudus. Aduh, payah itu. Ya, nah dikatakan orang yang mengikuti satu perlombaan tidak akan menang kalau dia bawa beban atau barang dalam perlombaan. Kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang. Apa itu kata merintang? Merintang itu menghalang-halangi. Nah, dosa serta persoalan hidup bisa menghambat kemajuan rohani kita. Menghambat dosa. Ingat tentang perumahan, tentang penabur? Sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, di tanah berduri, sebagian lagi di tanah yang bagus. Tanah berduri, kekhawatiran, pencobaan. Iya tuh, membuat kita tidak bisa bertumbuh. Tanah yang keras. Sebetulnya bukan di pinggir jalan. Jadi ceritanya orang-orang Yahudi Israel itu kalau mau tanam itu kan dicangkul. Kalau nggak dicangkul dibajak. Ya, karena nggak ada batas, tanah yang sudah dicangkul, dibajak, diinjek-injek lagi. Akibatnya, waktu benih ditaburkan, jatuh di tanah yang sudah diinjak-injak. Itu maksudnya. Tumbuh nggak? Tumbuh, tapi nggak tahan lama. Banyak orang Kristen gitu. Kalau hatinya keras, tumbuh nggak? Nggak bisa tumbuh. Makanya hatinya harus lembut. Amin. Hatinya harus lembut. Itu sangat penting. Kalau hati kita keras, tak mungkin kita bisa bertumbuh. Nah, dikatakan lepaskan beban dosa. Artinya kita harus bermain tanpa beban. Alias relax. Belaga harus memiliki sportivitas yang tinggi. Artinya kalau kalah, tadi saya sudah sebut, jangan marah atau ngamuk. Nah ini yang sering kali kita dengar, kita lihat di negara kita. Ya, kalah aja, ngamuk. Semua fasilitas umum dirusak. Ya, kalau pas lagi jalan, mobil-mobil dilempari batu, nah itu ngamuk. Padahal gara-gara apa? Bola. Ya tuh, pertandingan sepak bola itu memakan korban banyak. Di Inggris beberapa tahun yang lalu sampai ada orang diinjek-injek pada payah itu, saudara. Gara-gara apa? Olahraga. Tapi olahraga bisa menyatukan kita. Nah, jadi jelas dosa bisa menjadi penyebab
terhambatnya kemajuan rohani kita. Termasuk doa-doa kita terhambat, terhalang karena ada dosa. Coba kita lihat. Yesaya pasal 59. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan itu bukan panjang tangan, bukan saudara. Tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak korek. Tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, kenapa banyak orang panjang umur? Ada satu nenek digeledek ini sama cucunya pergi ke gereja. Nek, apa rahasia panjang umur? Si cucu itu bilang, Nek, itu ditanya sama boksu tuh. Apa rahasia yang panjang? Ya, kamu harus punya penyakit kayak nenek ini. Apa? Pongo. Alias budek. Jadi kalau dipanggil, gak kedengaran. Panjang umur saudara. Mau seperti itu. Ya, saudara masih ingat ada satu mantan Menteri Luar Negeri Amerika. Menlu Henry Kissinger. Saya baru tahu. Dia meninggal usianya 100 tahun. Pas 100 tahun. Ya, waktu itu presiden siapa? Richard Nixon. Luar biasa. Richard Nixon waktu dia mau pergi ke China, apa yang dia lakukan? Dia belajar makan pakai sumpit. Karena di China orang makan harus pakai sumpit, gak pakai tangan saudara. Belajar. Begitu dia terbang ke sana, bertemu, ya, diajak makan. Makan apa? Mie. Makan bubur. Orang makan bubur tuh. Gitu ya, sedotin gitu ya. Nggak dikunyah saudara. Luar biasa. Nah itu. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejagung. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iya, dosa menjadi penghalang. Dosa menjadi penghambat. Dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, jangan mengira Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu atau terlalu tuli untuk mendengar seruanmu. Karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Yaitu dosa. Dosa itu menjadi penghambat. Ibaratnya orang mau cuci mobil, pakai selang. Kalau selangnya ketekuk, airnya keluar. Kalau selangnya ada batu, bisa keluar. Nah, batu itu bisa tentang apa? Dosa. Ya, dosa. Dosa itu menjadi penghambat. Makanya selang harus lurus. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, hati kita harus lurus. Pandangan kita harus kudus. Ya, jangan mengira Tuhan terlalu lemah. Ya, seringkali kita berdoa berulang-ulang kali sampai kita bosan. Kenapa ya Tuhan tak pernah? Udahlah kita ganti tema aja. Kita lewati aja tuh pokok doa yang pertama itu. Kita doa yang lain. Sementara kita doa yang poin yang kedua. Kadang-kadang doa yang sudah kita lakukan selama berbulan-bulan. Ternyata dia dengar ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Luar biasa. Atau kita nggak berdoa, kita lagi berpikir dalam hati. Saya pernah begini, itu kok udah lama ya nggak ke gereja. Saya nggak berdoa, tiba-tiba minggu muncul. Luar biasa kan? Saya tidak berdoa, tapi saya berpikir dalam hati, si Eta kemana ya? Geselila atau ke gereja? Si ibu Eta, si bapak itu kemana ya? Tiba-tiba hari Minggu muncul dia. Luar biasa. Berarti apa? Tuhan tahu hati kita. Amin. Dia tahu hati kita. Dia tahu keinginan kita. Betul enggak? Pernah enggak saudara pikir, aduh orang teh yang martabak. Pernah enggak saudara pikir gitu? Tiba-tiba ada orang yang ngirim martabak. Iya kan? Aduh, hayang tahu bakso. Ya, hayang bubur. Ada aja.
Nah itu baru kepikir, baru terpikir dalam pikiran kita. Tiba-tiba muncul. Kenapa? Tuhan itu baik. Belum doa, ini Tuhan. Apalagi kalau doa, apalagi doanya kenceng, wah pasti. Doanya pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya, berlomba dengan tekun. Berlomba. Nah, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Dalam terjemahan LAI tertulis bahwa perlombaan ini diwajibkan bagi kita. Tapi dalam bahasa aslinya tidak terdapat kata wajib, tapi menggunakan kata prokeimai, artinya disediakan di depan kita. Perjuangan ini disediakan bagi kita kalau kita mau memperoleh upah yang sangat indah. Berlomba. Ya, 100 orang berlomba. Yang dapat hadiah berapa orang? Berapa orang? Minimal 1 atau 3. Juara 1, juara 2, juara 3. Ada juara harapan? Enggak ada. Ya kalau lomba-lomba apa sih? Lomba-lomba yang dilakukan oleh kita kan suka ada ya. Juara favorit, ya, juara dari busananya, apa segala macam. Ya, perjuangan ini disediakan bagi kita kalau kita mau peroleh upah yang sangat indah. Tapi bila kita tidak tertarik dengan upah itu, apa yang terjadi? Tidak akan membuat kita semangat atau terpacu. Iya. Nah, udahlah yang penting ke gereja. Datang deh. Datang, dengar, dengkur. Tarik. Nggak ada cerita begini. Orang datang ke gereja. Ini gereja. Kenapa? Datang-datang udah persembahan. Tahu nggak kenapa? Karena selama puji-pujian, selama khotbah, dia tidur. Tiba-tiba persembahan kolektor diedarkan. Itu mau marah-marah. Kok tiba-tiba persembahan sih? Terus temannya bilang, kamu kan tidur dari tadi. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jangan saya khotbah, Anda tidur. Karena ada seorang ibu dia berkata sama saya, Pak Nathanael, Bro Nathanael, panggil saya Bro Nathanael. Kenapa? Aduh, Bro Nathan, kalau saya baca satu ayat Alkitab langsung tidur. Oh bagus saya bilang. Daripada ibu makan obat tidur, enggak saya baca Alkitab, saya bilang gitu. Ada enggak yang susah tidur di sini? Ada enggak? Ayo angkat tangan. Tuh enggak ada yang ngaku kan? Ada enggak yang susah tidur di sini? Ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Gimana caranya supaya bisa tidur? Baca? Betul enggak? Betul enggak? Salah. Wah kacau nih datang ke gereja. Loh iya waktu kita masih ibadah di bawah itu ada bapak-bapak baru datang ya. Begitu datang langsung dia ambil posisi. Tuhan kirim lalat. Menclok masuk ke mulutnya. Aduh. Banyak orang datang ke gereja mantuk-mantuk saudara. Ya, mantuk-mantuk. Tahu nggak mantuk-mantuk? Dia mantuk-mantuk bukan serius dengerin firman Tuhan. Dia mantuk-mantuk karena dia ngantuk. Gitu. Ada banyak orang berusaha untuk menutup telinga sementara berkhotbah. Tapi pada saat ada lalat mencelok di hidungnya, dia lepaskan itu tangannya. Ada satu kalimat yang menegur dia sehingga membuat dia bertobat. Ada itu cerita. Ya, jadi selama pendeta berkhotbah dia tutup telinganya. Tapi Tuhan izinkan ada seekor lalat besar mencok di sini. Ngalami kali ya. Ngalami ya. Aduh, atau tidur celangap. Hati-hati saudara. Nyamuk masuk saudara.
Luar biasa. Ya. Berlomba. Coba kita lihat. 1 Korintus 9. Nggak ada di sana. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk peroleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, 1 Korintus 9, 25, 27. Tapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Nah ini, dalam bahasa Indonesia mestinya setiap orang yang sedang dalam latihan menahan diri dalam segala hal. Ia melakukan itu karena dia ingin dikalungi dengan karangan bunga kejuaraan. Zaman dulu Olimpiade itu bukan medali, saudara. Apa itu? Mahkota. Terbuat dari apa? Daun. Mahkota yang layu. Betul nggak? Olimpiade zaman seperti itu. Nah sekarang dirubah. Nggak tahu sejak kapan Olimpiade menggunakan medali. Yang pertama medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Dulu cuma ingin bunga. Ya bangga ya dikalungin bunga. Kita simpan di rumah, lewat sebulan, layu. Sebulan, kering. Ya, nggak ada bekas. Makanya dirubah. Pakai apa? Medali. Medali emas, medali perunggu, medali emas, perak, dan perunggu. Wah, kalau orang dia sebagai atlet, dia bisa ngumpulin medali banyak. Ya. Tapi seringkali kita jumpai ada banyak atlet-atlet, mantan-mantan atlet yang tadinya berjaya, membela nama bangsa. Masa tuanya hidup susah. Kere. Ya. Kasihan saudara. Makanya hadiahnya sekarang apa? Gede-gede kan? Ya, saya ingat waktu siapa itu yang berlaga di Olimpiade Barcelona. Oh, Susi Susanti dengan pasangannya itu. Siapa sih namanya? Alan ya. Itu dapat 1 M. Karena cabang bulu tangkis pertama kali dipertandingkan, setiap ada event Olimpiade, kalau ada pertandingan yang pertama kali ditandingkan dan juara, pakaian dia. Pakaian dia, celana dalamnya, roknya, raketnya, semua disimpan di museum Olimpiade. Ya bangga ada orang Indonesia yang punya prestasi seperti itu. Luar biasa benar. Nah dikatakan itu sebenarnya saya berlari dengan tujuan yang tertentu seperti dalam pertandingan tinju. Saya tidak mukul dengan sembarangan. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turun dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Ya, kita udah capek-capek, kita udah serius, kita sungguh-sungguh ngajak orang lain, tapi kitanya ditolak. Kenapa? Karena mungkin kita nggak setia, kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak fokus sama Tuhan. Ya, oke. Yang terakhir, melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mata tertuju. Ya, jadi supaya kita mencapai target yang terakhir apa? Kita harus fokus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Orang yang sedang berlomba tidak akan menang kalau mereka sibuk lirak kanan, lirak kiri. Karena kita harus berlomba dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan memandang terus ke depan. Ya, gak mungkin kan?
Orang berlari, berlomba, tapi cilang-cilang. Sana kemari. Bisa berhasil? Bisa menang? Tidak. Pakai sepeda. Ya, temannya udah dekat, bahkan dia pacu. Dia lihat, pacu. Supaya apa? Dia bisa datang lebih awal. Dia bisa capai garis finish. Kan begitu. Iya kan? Nah, sama seperti kita. Kita jadi orang Kristen. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Betul enggak? Nah, saya akan nyanyikan satu lagu. Boleh? Daud. Pandang saja kepada Yesus, dia yang kucinta. Pandang saja kepada Yesus, dia yang kucinta. Pandang saja kepada Yesus, dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus kepada Yesus, hati terhibur. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Lagu lama ini ya. Masih ingat? Oke? Udah siap? Kita mulai dari awal. Pandang saja kepada Yesus, dia yang kucinta. Pandang saja kepada Yesus, dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus kepada Yesus, hati terhibur. Semua nyanyi. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang saja kepada Yesus, dia yang kucinta. Ayo nyanyi semua. Pandang saja kepada pandang terus kepada Yesus, hati terhibur. Kita beri sama-sama. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Ya, Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang bawa kita kepada kesempurnaan. Artinya Yesus yang telah memimpin atau mendalui kita dalam perlombaan yang sudah merintis jalan dalam perlombaan kita. Tuhan Yesus sudah mengabaikan kehinaan dan menganggap sepele kehinaan itu karena ia memandang sukacita yang disediakan bagi dia. Ya. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Pandang saja kepada Yesus, dia yang bertanggung. Pandang saja kepada Yesus, dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus kepada Yesus, hati terhibur. Pandang terus padanya, jangan
Kudus, kita menyanyikan satu pujian, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Petugas Perjamuan Kudus, silakan tampil di depan. menangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
yang sudah belajar firman Tuhan, bila tahun ini masuki tahun yang baru, kita harus punya target. Bagaimana supaya kita bisa memiliki target? Yang pertama, kita sadar banyak saksi yang melihat kita. Yang kedua, kita harus tanggalkan beban, masalah, dosa yang berdiri kita. Dan kita harus berlomba dengan tekun. Yang terakhir, melakukan dengan mata tertuju pada Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Nanti Bapak ini akan berdoa. Saat ini kami jemaat GBTA dari kami komitmen Tuhan, kami mau memandang terus hanya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami Tuhan, kami dalam perlombaan Tuhan, dalam kehidupan ini Tuhan, kami mau menanggalkan segala beban Tuhan yang merintangi kami, mungkin kebiasaan-kebiasaan kami yang mendukakan Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh lahir, Tuhan boleh mati di kayu salib Tuhan, menebus dosa kami, kami boleh dibebaskan Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh ditebus Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami mau Tuhan berlomba Tuhan mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan boleh sediakan untuk setiap kami Tuhan. Kami mau bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, khusus ke dalam gereja ini Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Biar Tuhan akan isi jiwa-jiwa Tuhan, isi bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa Tuhan. Ketika kami meninggikan nama Tuhan, Engkau sendiri akan membawa jiwa-jiwa itu datang kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kami semua Tuhan, pakai kami semua di tempat ini Tuhan, jemaat Tuhan di tempat itu kami bawa mereka yang terhilang, mereka yang mungkin saat ini sedang jauh dari Tuhan. Mungkin kami sendiri saat ini sedang terhilang Tuhan. Kami mau Tuhan datang kepadamu, kami mau memandang terus pada Tuhan Yesus Tuhan. Untuk kami mendapatkan mahkota yang Tuhan boleh sediakan pada kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang saat ini Tuhan, mungkin saat ini sedang sakit penyakit Tuhan. Datang dengan kelemahan tubuh, banyak masalah yang terjadi. Kami tidak mau memandang manusia, kami tidak memandang masalah kami. Tapi kami hanya memandang pada Yesus. Tabib yang ajaib, Tuhan, Juru Selamat kami Tuhan, pencipta segalanya. Kalau Tuhan boleh menyembuhkan yang buta, membangkitkan yang mati, yang lumpuh, kami percaya Tuhan, saat ini kami beriman, Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan kami Tuhan. Tuhan sendiri akan membawakan kami kelegaan, dan kami percaya Tuhan, kami dapat hidup dengan iman. Kami mau boleh bertumbuh, dan kami mau bertumbuh dalam Tuhan, dan kami mau mengenapi perintah-Mu Tuhan untuk membawa jiwa atau menjadi murid Tuhan. Terima kasih Bapak, makasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan persekutuan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Perjamuan kudus ini, sucikan kami Tuhan
dan supaya kami layak Tuhan menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus doanya, haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Kita tetap menyanyikan pujian Mataku Tertuju. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Siapa yang belum dapat? Angkat tangan. Yang belum dapat ada? Udah semua ya? Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Kita beri sama. menyenangkan hati-Mu. Ku mau
Siapkan muslimmu, siapkan anggur. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mungkin ada di antara kita yang datang dengan sakit penyakit, datang dengan kelemahan tubuh, makan dengan iman. Maka Tuhan akan jamah dan sembuhkan saudara. Datang dengan berbagai masalah persoalan, kita yakin bahwa Allah sanggup berikan jalan keluar kepada saudara. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Kalau kami selama ini tidak setia, tidak rajin, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Tapi bila kami mau belajar, supaya masing-masing pribadi punya target, supaya kita boleh terus maju mengiring pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyongsong tahun 2024. Bila kami sebagai umat-Mu, kami boleh tetap rajin, tetap setia, tetap berlomba. Apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, mengambil roti, sudah itu mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah hostia yang kita pecah dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Cawan ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan demi keselamatan saudara saya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan aku. Bukankah kau mengucapkan syukur yang atasnya kita syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian, aku muji besar.
kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban-Mu Tuhan sampai hari ini ada. Itu semua karena keajaiban-Mu Tuhan. Di mana kami masih menikmati tubuh dan darah-Mu Yesus. Memperingati tubuh dan darah-Mu Yesus yang telah menyelamatkan kami, yang telah memulihkan kami. Kami sudah sembuh dari sakit penyakit Tuhan oleh kuat kuasa darah Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus kami semua sudah sembuh yang sakit Tuhan. Yang lemah kami sudah dikuatkan, kami dimenangkan. Kami memiliki pengharapan, terus pengharapan Tuhan. Di mana ini akhir daripada tahun 2023. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak akan mampu Tuhan melewati tahun ini Tuhan. Tapi anugerah Tuhan yang besar masih memberikan kesempatan untuk setiap pribadi, lepas pribadi. Terus memiliki target. Target terus untuk melayani Tuhan. Target mencari jiwa. Target memenangkan jiwa. Target memberikan hidup kita untuk menjadi terang. Di mana setiap saat ini masih banyak orang yang memerlukan kebenaran Tuhan. Memerlukan saksi, memerlukan cerita kebenaran Tuhan melalui hidup kita. Pakai setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Mulai dari anak-anak TKTF, TYF, PBT dan WBP semuanya Tuhan. Tuhan akan pakai. Dan kami yakin percaya Tuhan lawatan demi lawatan. Tuhan siapkan untuk di tahun ke depan Tuhan. Akan banyak tuaian jiwa Tuhan datang untuk mencari Engkau. Mencari penyelamat, mencari pengharapan dalam kehidupannya. Melalui setiap jemaat GBT Daris. Pakai setiap kami Tuhan. Karena kami sudah menang di tahun ini Tuhan. Sesuai dengan visi Tuhan, tahun the victory. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan setiap jemaat. Semua anugerah-Mu Tuhan. Semua anugerah-Mu Tuhan. Kami tetap mengucap syukur, kami tetap mengatakan Tuhan baik. Sekalipun Tuhan, kami tidak tahu kondisi setiap jemaat pada saat ini. Baik yang kondisinya baik, kami tetap bersyukur, kami tetap bersuka cita mengatakan Engkau baik dan tetap baik selama-lamanya baik. Sekalipun kami saat ini kondisi sedang tidak baik di mata kami Tuhan. Tapi kami tetap mengatakan Engkau baik. Amin. Tuhan baik. Yes. Dan Tuhan tetap pelihara kami. Dengan iman dan percaya kami. Kami mengatakan sukacita Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya setiap umatnya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan. Untuk pemimpin, gembala sidang dan wakil gembala beserta keluarga, ibu gembala beserta wakil gembala. Kami doakan Tuhan. Tuhan berikan hikmat akal budi, tuntunan untuk di tahun ke depan, tahun 2024. Kami akan percaya hikmat marifat Tuhan, pesan Tuhan, semangat Tuhan, visi Tuhan akan Tuhan berikan untuk jemaat di tahun 2024. Biar persiapan segala sesuatunya untuk mempersiapkan 2024 untuk jemaat semakin baik melayani Tuhan, semakin menaati cinta kasih dan takut akan Tuhan, tetap Tuhan pelihara. Pelihara Bapak Gembala dan Wakil Gembala serta keluarga dengan penyertaan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Kami juga selalu berdoa untuk seluruh diaken Tuhan. Biarlah semua diaken dapat menjadi berkat. Tuhan pakai alat-alat-Mu Tuhan untuk membantu Bapak Gembala dan Wakil Gembala dan seluruh jemaat untuk menjadikan berkat. Setiap diaken memiliki cara Tuhan untuk menjadikan jemaat ini semakin dewasa, semakin matang, rohani, dan melayani Tuhan lebih baik lagi. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan, mulai dari TKT, FTYF, PBT, WBT, dan usia emas Tuhan. Kami berdoa Tuhan pelihara, baik yang anak-anak studinya Tuhan pelihara, baik para bapak ibu semua yang memiliki usaha bekerja Tuhan pelihara. Kami tahu tahun-tahun ke depan memang sulit Tuhan. Mau prediksi apapun tetap sulit Tuhan. Tapi tidak ada kesulitan yang melebihi daripada kuasa Tuhan. Yang Engkau lebih besar daripada kesulitan itu. Dengan kuasa Tuhan kami cakap melakukan segala perkara apapun yang ada di depan kami. Yang dianggap manusia itu sulit.
tapi oleh kuasa Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami cakap melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Tuhan, di mana tahun depan 14 Februari kami akan merayakan perayaan pesta demokrasi yakni pemilihan umum dari Sabang sampai Merauke. Kami minta Tuhan keamanan daripadamu, stabilitas segala sesuatunya Tuhan tolong. Di mana juga bulan-bulan ini seluruh jemaat Tuhan merayakan perayaan Natal. Kami minta pertolongan Tuhan, seluruh petugas keamanan TNI, Polri semuanya bekerja dengan baik untuk mengamankan sehingga perayaan dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya juga para pemimpin yang sudah Tuhan siapkan untuk kami pimpin nanti Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Kami minta biar semua umat-Mu Tuhan dapat memilih dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami yang yakin percaya Tuhan yang akan menetapkan pemimpin negara ini dengan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kota Sukabumi khususnya. Kami be blessed, kami memberkati kota kami. Karena yakin percaya setiap kami memberkati kota kami umatnya juga akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik ini. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Biarlah hati kami juga dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita memberi persembahan ya. Kepada petugas kolektan, dipersilakan untuk maju ke depan. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Oh, 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 dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Bersama beritakan namanya dalam Kristus dan gerejanya. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Oh, 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 dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan
menjadi harapan bagi dunia. Oh, 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 oh. Dalam iman Kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Oh, oh. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan bersama. beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Haleluya. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami dari awal, pertengahan sampai berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati Tante sudah memberikan persembahan untuk kamu, baik untuk kas, persembahan buat pembangunan, persembahan untuk Natal, persembahan biarlah Tuhan Yesus sendiri akan menolong, memberkati, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan agar mereka boleh memberikan persembahan-persembahan yang berarti khususnya untuk Natal. Terima kasih Tuhan. Kegiatan sepekan, hari Selasa ada doa, hari Rabu latihan angklung Bapak Ibu, hari Kamis latihan bersama, hari Jumat 2 puasa, hari Sabtu Natal TKTF kami serah dalam tamu, pada Minggu pagi dan sore ibadah pertama, kedua kami serah dalam tamu. Terima kasih Bapak. Berkati sesuatu kami sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, asar, bahkan kami semua hadir, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami boleh terus bertambah-tambah, biarlah kami boleh mencapai target di tahun ini, bahkan masuki tahun yang baru, untuk menangkan banyak jiwa, guna hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menengkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.